Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat yang ke-33 sampai ke-36. Saudaraku, hari ini Minggu pagi dalam pesta iman kita menghadap Allah untuk memohon curahan berkat dan hikmat-Nya. Walau hari-hari berlalu cepat dan begitu jahat, namun kasih setia-Nya selalu melekat. Walau dunia muram berhiaskan gelap dan kesedihan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal dan sabarlah menderita. 2 Timotius 4 ayat yang ke-5a. Demikianlah sabda Tuhan. Mari umat Tuhan terkasih, kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 13 ayat 1 dan 4. Allah Bapa Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Dan kepada saudara juga. Mari kita sambut cerahnya pagi ini dengan memuji namanya dari pelengkap Kidung Jemaat 170, bait pertama dan kedua, Terbitlah Kini Sang Mentari. Kegelapan sudah berlalu.
Umat kekasih Tuhan, sabdanya dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-40. Memanggil kita demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah dengan segala rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati, kita mengakui kelemahan dan dosa kita. Marilah kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan, manusia lemah dan terbatas. Engkau memanggil kami dalam tugas panggilan untuk mewartakan rahmat-Mu dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Namun dosa tetap menjadi bagian kelemahan kami. Tuhan kasihanilah kami, ya Kristus, kepala gereja kami. Kami mudah tergoda untuk menjadikan gereja-Mu sebagai lembaga yang sibuk dengan diri sendiri dan menjadi kurang peduli dengan sesama kami di sekeliling kami. Bebaskanlah kami dari sikap arogan dan tamak agar kami memiliki hati seorang hamba yang setia. Kami mudah tergoda untuk menjadi hamba dan pelayan-Mu yang memandang jabatan dan kedudukan sebagai kekuasaan, kemuliaan, jauh dari sikap memberi diri dalam ketulusan dan kerendahan. Ya anak domba Allah penghapus dosa dunia, pandanglah kami dalam segala kelemahan kami, perbauilah kami dalam rahmat-Mu, agar di dalam pengasihan-Mu hidup kami dapat mencerminkan kehadirat-Mu bagi dunia. Dalam Kristus Tuhan dan penyelamat kami mohon ampun. Kristus, kasihanilah kami. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Di saat kita mau bersujud syukur dengan remuk hati, mengakui segala dosa kita, Tuhan berkenan mengampuni dan mencurahkan anugerah-Nya kepada kita. Seperti ada tertulis, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 10 sampai 11. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Dengan sesama anggota keluarga di rumah, silahkan mengucapkan damai Kristus besertamu.
Kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40, bait pertama dan ketiga. Ajaib benar anugerah. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama sebelum kita menerima pelayanan sabda, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang hidup, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami memberi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Injil Matius 13, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9, serta ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-23 yang demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu,
orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan, biarlah sabda itu tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang di rumah dan dimanapun saudara berada, selamat pagi. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang saya percaya banyak kita sudah mendengarkan berulang-ulang, bahkan sudah memahami juga artinya, maknanya. Saya akan mengulang secara singkat saja, mungkin yang pemahaman yang sudah kita pegang, namun saya juga akan memberikan satu bagian lain, pemahaman yang mungkin saudara belum tahu, tentang bagaimana firman itu mengalir dan menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan suatu ilustrasi atau pemahaman tentang penabur. Dan kita tahu bahwa benih yang ditaburkan itu ada yang bisa jatuh ke dalam tanah yang subur, tetapi ada yang jatuhnya di pinggir jalan, ada yang di jalan yang masih berbatu, ada yang di semak duri. Dan selain yang di tanah yang subur, ternyata tidak bisa bertahan. Benih yang ditaburkan di tepi jalan itu secara ringkas saya gambarkan sebagai orang yang memberikan hatinya untuk semuanya. Jadi semuanya diambil, kalau saya bahasakan itu seperti Google atau YouTube, apa semua saja ada di situ, yang baik dan buruk semua ada di situ. Nah, kita membuat hati kita itu dan lidah kita itu seperti hutan belantara. Semua segala macam ada di situ. Nah, itu yang kemudian seperti jalan raya, di mana orang menaburkan di jalan itu, di situ apapun bisa lewat, termasuk pencuri, termasuk iblis. Nah, itu adalah sebuah contoh bagaimana orang tidak menempatkan firman itu di dalam hatinya secara tepat. Contoh lain adalah menaruh di jalan yang di tanah yang berbatu, atau mungkin tanah yang keras dan ada batunya, dan hanya ada tanah tipis saja. Itu menggambarkan tentang bagaimana aniaya dan tekanan itu membuat orang itu menjadi melepaskan firman itu, tidak menghasilkan buah. Nah, inilah yang tidak heran ketika gereja itu diawali dengan satu pengajaran yang sering kita dengar sebagai teologi kemakmuran, teologi sukses, bahwa orang yang mengikut Tuhan pasti dia akan hidupnya berbahagia dan tidak pernah menderita, tidak pernah ada aniaya, tidak pernah ada orang yang memusuhi. Dia akan terkejut karena kenyataan tidak seperti yang dia harapkan. Bahkan ada doanya yang tidak dikabulkan. Nah, cara seperti itu akan membuat orang itu menjadi trauma, sehingga bahkan ada yang menjadi murtad. Karena dia tidak mendapatkan sebagaimana yang didengarkan tentang pengajaran bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan penderitaan, Tuhan tidak akan memberikan kemiskinan, Tuhan tidak akan memberikan sakit dan sebagainya. Lalu untuk
mengatasinya tentu saja kita harus menjauhkan dari pengajaran seperti itu. Bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu termasuk yang mungkin nampak buruk tetapi dalam maksud yang baik, dengan tujuan yang baik, dan hasilnya pada akhirnya akan baik. Lalu yang ketiga, ada juga yang memahami bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan kekuatan dan sepenuhnya adalah dari Tuhan. Sehingga ketika ternyata kondisi menekan, kondisi kekhawatiran ya karena masalah dunia, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu pasangan hidup dan sebagainya, itu membuat orang itu menjadi gamang, ya, menjadi goyang imannya. Padahal sebenarnya segala yang dikatakan dunia baik atau penting, seperti nama yang masyhur, kekayaan, jabatan, dan segala macam seperti itu tidak menjamin orang untuk bahagia. Sebagai contoh, nanti akan coba saya sampaikan contoh klip, ya, video. Jadi ada contoh gimana orang yang paling terkenal di dunia, yang namanya Michael Jackson, itu juga harus mengakhiri bagian hidupnya dengan overdosis. Demikian pula Marilyn Monroe yang pada waktu itu dikatakan orang yang paling cantik di dunia. Juga demikian, dia juga harus overdosis. Ada seorang terkaya di Jerman, negara yang mungkin paling makmur di Eropa, juga dia menabrakkan kendaraannya ke kereta api, bunuh diri. Ada lagi contoh orang yang punya jabatan tinggi, yaitu presiden di satu negara terbesar di Amerika Latin. Dia juga akhirnya bunuh diri. Artinya jabatan, lalu kekayaan, lalu kecantikan atau ketampanan, dan ketenaran itu bukanlah jaminan untuk orang bisa bahagia. Orang itu bisa bahagia ketika ia memutuskan memberikan hatinya kepada Tuhan, sehingga hatinya dipimpin oleh Roh Tuhan dan firman Tuhan, menjadi firman yang hidup, sehingga menjadi kesukaannya adalah dia bertumbuh dan terus berbuah. Bukan menumpuk sesuatu untuk dirinya, tapi melakukan banyak hal untuk orang lain. Itulah yang membuat orang itu bisa berbahagia dan bersyukur. Nah, sekarang bagian yang kedua yang saya akan lebih jelaskan adalah tentang bagaimana firman itu yang digambarkan sebagai benih yang ditaburkan, itu akan bisa bertumbuh menjadi berbuah. Kita tahu bahwa aliran gizi dari satu biji atau satu benih itu akan bisa terus bertumbuh kalau dia kemudian dialiri oleh air firman yang hidup itu. Artinya bahwa kalau kita ingin kita berbuah, kita juga harus memahami tentang firman itu sendiri. Saya mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah firman Tuhan, adalah firman Allah tempatnya. Dan firman Allah itu sudah ada sejak sebelum penciptaan. Semua alam semesta ini diciptakan hanya dengan firman. Tetapi dalam hari ke-6, manusia itu diciptakan bukan langsung dari firman, tapi dari roh. Karena memang ada debu tanah, tapi kemudian gambaran yang ada di dalam kitab Kejadian adalah roh Allah atau nafas Allah ditiupkan, dihembuskan kepada debu tanah itu yang berbentuk manusia,
Orang sering menggambarkan seperti tanah liat begitu ya. Tapi yang jelas itu adalah sebuah benda mati sebenarnya. Tapi kemudian diberikan roh Allah, firman Allah, dan itu menjadi hidup. Sehingga manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Secerdas apapun seekor hewan, dia tidak sama dengan manusia. Manusia itu memiliki daya hidup, memiliki kreativitas. Apakah hewan tidak punya daya hidup? Yang saya maksudkan adalah daya untuk sesuatu yang baru. Sebagai contoh begini, setiap makhluk itu punya kemampuan masing-masing, dia punya kecerdasan. Tapi makhluk tidak ada yang mampu untuk berkreasi dan bertanggung jawab sebagaimana manusia. Oleh karena itu, kita melihat bahwa peran roh Allah yang menghidupkan itu menjadikan manusia itu perkataannya perkataan yang hidup. Saya mengingatkan dalam berita anugerah tadi bahwa roh Allah sendiri yang menghidupkan Yesus. Sebenarnya roh Allah itu juga yang menghidupkan Yesus sejak di dalam kandungan. Yang membuat Yesus ada. Yang menciptakan itu firman Allah itu adalah roh Allah. Jadi dalam hubungan ini, roh Allah itu satu tingkat di atasnya dari firman Allah. Kalau firman Allah dia menciptakan alam semesta, kalau roh Allah dia menciptakan firman. Makanya ketika roh Allah ada di dalam manusia, manusia itu bisa punya kekuasaan untuk berdaya cipta. Sehingga dipercaya oleh Allah untuk mengelola alam semesta ini. Tetapi ketika ternyata manusia itu terus berbuat dosa, memilih untuk melawan Allah, maka Allah mengatakan, rohku tidak akan untuk selama-lamanya dalam manusia. Hanya 120 tahun saja. Itu kemudian gambaran kita lihat dalam pasal-pasal berikutnya. Artinya bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu memiliki sebuah daya cipta. Walaupun dia tetap adalah ciptaan, dia bukan pencipta. Tapi dia mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, sumbernya dari ciptaan Tuhan juga. Tapi kreasi yang ada itu sebelumnya belum ada seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan juga bagaimana kita ini hidup. Kita harus memperhatikan bagaimana kita berkata-kata. Karena kata-kata bagi orang percaya itu memiliki kuasa. Kuasa untuk membuat perubahan. Kuasa untuk mencipta. Kuasa untuk berinovasi, berkreasi. Dan ketika mulut itu tidak digunakan sebagaimana semestinya, misalnya ketika Hawa itu kemudian bernegosiasi dan kemudian percaya kepada ular, akhirnya dia ada takluk pada kuasa iblis yang menguasai ular. Itulah sumber bencana. Ketika manusia itu tidak mau mulutnya, dan itu berarti dari hati dan pikiran, pakai untuk maksud-maksud yang baik. Sebagaimana pada awalnya manusia diciptakan amat sangat baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gambaran yang lebih konkret, kita bisa melihat bagaimana kehidupan di daerah kita, di Indonesia atau di daerah sekitar Salatiga, atau di manusia secara umumnya lah. Manusia pada umumnya memiliki sebuah alam bawah sadar bahwa kita ini sangat dipengaruhi oleh kemarahan, oleh ingatan-ingatan yang buruk,
Sehingga ketika kita menyimpan itu menjadi bagian di dalam hati kita melampiaskannya dengan satu balasan. Sudah orang-orang itu katakanlah menyakiti dengan kata-katanya, dengan sikapnya, maka kita membalasnya. Contoh, saya pernah menyampaikan contoh tentang satu mitos Baru Glinding yang ada di Utara Salatiga di Rawapening. Nah, disitulah sebenarnya gambaran bagaimana ketika seorang anak kecil disakiti, diremehkan, tidak dianggap, dia marah, dan akhirnya kemarahan itu membuat dia memancing orang untuk takluk dengan lidi yang ditancapkan di bumi, dan akhirnya ketika dicabut menghasilkan air yang menggenangi seluruh desa itu. Contoh lain yang lebih luas, ya mungkin kita lihat ke daerah utara, di daerah Sumatera. Di situ ada kisah tentang Malin Kundang. Ketika si anak dengan perkataan yang menyakitkan ibunya, dengan perkataan yang sangat tidak menghormati dan meremehkan orang yang telah melahirkan dan membesarkannya, maka ketika anak itu jaya dikutuk oleh ibunya dan dia menjadi batu. Ya, itu adalah gambaran yang ada di dalam pikiran, alam pikiran orang-orang Indonesia, bahkan secara dunia. Coba saja film-film yang kita lihat yang berseri-seri itu kan banyak yang isinya adalah balas membalas, balas dendam dan sebagainya. Bahkan ada satu lagu yang cukup viral saat ini yang disebut diberi nama Lati, ya. Itu katanya adalah dari kisah di Mojopahit, di mana Dewi Lati itu dulu pernah mengalami satu pelecehan dari seorang pangeran. Dia membalas, kemudian dia membunuhnya dengan dia belajar ilmu hitam. Nah, itu kan sebuah cerita yang tidak ada dokumen sejarahnya. Yang saya pikirkan itu kenapa kok bisa muncul dan orang percaya bahwa itu adalah seperti itu. Ya karena memang di dalam alam bawah sadar orang-orang di Indonesia ini itu sangat mungkin tradisi di daerah Mataram itu banyak diwarnai dengan intrik. Ketika orang itu membalas, ketika orang membunuh, ketika orang menipu dan sebagainya. Dan itu adalah sisi lain dari begitu banyaknya keluhuran di dalam budaya Jawa dan nenek moyang kita. Tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwa ternyata ada sisi-sisi lain di mana orang cenderung untuk tidak hati-hati dalam berkata-kata. Orang Jawa kan merasa selalu berhati-hati dalam berkata-kata karena dia pandai untuk menguasai perkataannya. Tetapi dalam kenyataannya ketika hati sudah sangat sakit, meletup menjadi kemarahan dan tidak terkendali. Kita bisa melihat bagaimana dulu daerah Solo pernah jadi kobaran api karena begitu banyak orang sakit hati. Nah, bagaimana mengelola mulut? Ini juga harus dimulai dari hati, harus dimulai dari pikiran. Mau tidak mau kita melihatnya itu dari dalam. Dari dalam lalu kita keluarkan secara apa? Kalau kita dari dalamnya sudah kita terima masukan-masukan, masuk dalam hati adalah yang negatif, yang menyakitkan, yang membuat kita dendam, yang membuat kita marah, yang membuat kita sakit hati. Kita simpan terus, kita pelihara terus, lalu kita tunggu waktunya, saya balas ini. Orang-orang prank-prank aja banyak yang membalas gitu ya. Sebenarnya walaupun lucu, tetapi itu sebenarnya buat mereka tidak lucu.
sangat menyakitkan dan mereka ingin membalas. Jadi energi yang saya lihat bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita adalah energi negatif juga. Energi gelap, energi yang membawa kepada maut, bukan energi yang membawa kepada hidup. Energi itu ya yang mengalir di dalam firman, dalam perkataan-perkataan, bukan perkataan-perkataan Tuhan, tetapi perkataan-perkataan manusia yang memilih untuk mengambil, mencomot hal-hal yang negatif. Itulah sebabnya banyak orang menyebutkan bahwa yang menjadi musuhnya bangsa Indonesia itu sebenarnya adalah ujaran kebencian. Orang-orang banyak mudah sekali mengumpat, mudah sekali untuk memvonis, mudah sekali untuk tidak hanya ngerasani tetapi kemudian menjatuhkan satu penilaian yang membunuh karakter di dalam media sosial. Nah, baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memulai dengan perkataan-perkataan yang positif. Seandainya pun kita mungkin sedikit sekali referensi untuk memberdayakan orang-orang bisa berkata-kata yang positif, artinya mungkin kita punya pengalaman-pengalaman tidak selamanya indah. Tapi ketahuilah bahwa ketika orang memulai, maka guliran atau perputaran dari energi positif itu akan terus bergulung-gulung terus. Sebagai kesaksian penutup, saya ingat seorang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, yang membuat saya bisa mengembangkan hal-hal yang positif, saya bisa melupakan hal-hal yang negatif, dan saya percaya akan hal-hal yang positif itu. Ketika saya kecil, saya punya pengalaman berkali-kali mendapatkan nilai merah di dalam rapot. Kalau di SD itu sukanya IPS, saya sering dapat nilai merah. Sampai di SMA, saya juga pernah mendapatkan nilai-nilai merah ketika penjurusan. Bahasa, saya pernah menjadi orang yang paling bodoh di kelas. Dan saya pernah di kuliah teologi, pernah juga mendapat nilai E. Sebenarnya saya bukan orang yang sangat pandai, tetapi nenek saya percaya kepada saya. Nenek saya mengatakan, karena panggilan saya waktu kecil itu Rodi, wah Rodi ini kalau dia, untungnya dia kenal Tuhan, coba kalau dia nggak kenal Tuhan, ini bisa jadi penjahat ini. Kenapa? Karena saya kalau bermain kartu itu kadang-kadang ya bercanda, itu tricky ya, artinya manipulasi gitu ya, sehingga akhirnya menang gitu. Lalu saya kasih tahu, oh saya bohongin Eyang gitu ya. Dia mengatakan untungnya kamu jujur, untungnya kamu selalu ngaku. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu bisa jadi penjahat ulung itu. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa saya ini mampu untuk pandai, saya ini mampu untuk baik, saya ini kenal Tuhan. Itu yang saya tanamkan, sehingga saya belajar tentang Tuhan. Saya berusaha untuk menjadi orang baik. Saya berusaha untuk menjadi orang yang pintar. Dan itu saya kira semua orang bisa mengalami seperti itu. Saya punya keponakan, waktu dia di SD dulu dia berkali-kali dia jatuh di nilai matematika. Selalu merah, selalu tertinggal, lalu nggak bisa. Tapi ketika dia diberi motivasi, ayo kamu pasti bisa. Dia bisa menjadi juara di kelas dengan matematika yang bagus. Jadi bahkan di dalam satu ilmu yang sulit sekalipun, ketika orang itu diberi motivasi yang positif, membangun, dipercaya, didorong untuk maju lagi, bukan kemudian dipuji lalu kemudian sudah ditinggal, ya terus diupaya memperbaiki diri, diupayakan demikian terus, dipuji untuk maju lagi. Itulah akhirnya yang menghasilkan buah. Jadi kita semua akan menghasilkan buah. Kalau kita terus bertumbuh menjadi baik, saling mendorong untuk berbuat baik, saling mendorong untuk
memancarkan kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita, maka tujuan Tuhan agar hidup orang-orang percaya berbuah itu akan mencapai tujuan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Segenap umat Tuhan di rumah ataupun dimanapun saudara berada, mari kita memperbarui iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan terkasih di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita bersama bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, perkenankan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu di hari-hari yang sudah kami lewati. Baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, Engkau Allah yang selalu menyertai. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan pagi yang cerah ini, kami secara khusus mendoakan pemerintah di negeri kami tercinta, dari Bapak Presiden sampai ke jajarannya yang paling rendah. Kami mohon Engkau menyertai dan memberkati sehingga segala jerih, lelah, daya upaya para pemimpin kami bisa terwujud dengan baik seturut kehendak-Mu. Segala kebijakan yang diambil kiranya bisa dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kami, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu di muka bumi ini. Hingga kami yakin dan percaya Engkau sanggup memulihkan bangsa kami. Tak lupa kami juga mendoakan para tenaga medis, dokter, perawat yang harus bekerja keras siang malam untuk kesembuhan para pasien. Kiranya Engkau menolong dan menyertainya dalam segala aktivitasnya. Bapa kami yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk keberlangsungan kegiatan gereja kami GKJ Karangalit. Meski ibadah masih harus kami lakukan dengan cara ibadah di rumah atau daring, namun untuk semua tidak menyia-nyiakan rasa kebersamaan dan rasa persatuan di antara kami. Kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu di GKJ Karangalit yang sedang sakit, yang sedang dalam berbagai pergumulan, maupun umat-Mu yang mulai undur dari Engkau. Kiranya Engkau menolong umat-Mu ini agar seberat apapun masalah yang harus digumuli, namun Engkau adalah Allah yang melampaui segala masalah dan pergumulan kami.
Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Kami sadar, Bapa, bahwa hari ini, bulan, tahun yang akan kami hadapi dan lalui terasa makin berat, namun mampukan kami bisa melaluinya bersamamu. Kami percaya penuh bahwa Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, kini, yang akan datang. Kami sadar karena kelemahan dan dosa kami, sehingga kami tidak dapat merangkai syafaat kami dengan baik. Namun, Engkau Allah yang mengetahui segala keluh kesah dan permohonan kami. Inilah seru doa permohonan kami, inilah gumul dan juang kami, kabulkanlah doa kami. Perkenankan kami menutup syafaat kami dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid pada waktu itu. Doa Bapa kami. Kini saatnya kita menyampaikan ungkapan hati berlimpah syukur melalui persembahan syukur kita untuk saat ini. Persembahan syukur dilandasi firman Tuhan yang demikian. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Dari Mazmur 65 ayat yang ke-12a. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan sambil memuji namanya dari NKB 133, bait pertama dan ketiga, syukur padamu ya Allah. Dari kasih-Mu penuh.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa, saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi ini yang indah, Engkau memberi kepada kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mirunggan lainnya, kami sadar tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian, kami percaya Engkau akan menerimanya, sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, sungguh-sungguh boleh menjadi sarana kehidupan pelayan umat-Mu di GKJ Karanglet ini. Demikian Bapa, ucapan syukur kami, dan bila di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh damai sejahtera sambil mengingat tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama menutup seluruh rangkaian ibadah ini dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 258, baiknya yang pertama dan kedua. Ku ingin selalu dekat padamu.